Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Estri Ayu Fadila, Irfan Rizky, dan Hansen Prismatito. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh Irfan Rizky dan Hansen Prismatito. Yang pertama, pengertian narkotika. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula guna fungsinya. Next. Berikut ada beberapa definisi mengenai narkotika. Yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, menurut Clean dan Clinical Stuff, narkotika adalah zat-zat ketidaksadaan atau digunakan tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini tidak termasuk jenis candu, morfin, kodein, heroin, dan candu sintesis, meperidine, dan metadon. Next. Yang ketiga, menurut Godsi, narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Yang selanjutnya itu menurut Kurniawan. Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Next. Undang-undang yang mengatur narkotika. Narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan. Sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, di mana dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika tahun 1988. Next. Golongan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan 1, di mana narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin atau putau, kain, dan ganja.
Terkait perkembangan 2, di mana narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan atau garam. Dan yang ketiga, golongan 3, di mana narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah kodein, garam-garam, narkotika. Selanjutnya, macam-macam narkotika. Yang pertama adalah morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat, yang ditentukan pada opium. Zat ini berlangsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Efek sampingnya yaitu menurunkan kesadaran pengguna, seperti orang kebingungan, menimbulkan rasa gelisah, dan perubahan suasana hati. Yang kedua ada heroin atau putau. Heroin ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin lebih kuat daripada morfin sendiri, sehingga zat ini sangat mudah menembus otak. Adapun beberapa efek sampingnya yaitu otot menjadi lemah, tekanan darah menurun, hilangnya rasa percaya diri, dan pupil mengecil. Next. Yang ketiga ada ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Efek samping dari ganja yaitu sulit diajak komunikasi, mulut dan tenggorokan sering terasa kering, nafsu makan bertambah, dan sering merasa gelisah. Yang keempat ada kokain. Kokain berasal dari tanaman Erythrocylon coca di Amerika Selatan. Tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain terdapat dua bentuk, yaitu kokain hidroklorida dan kokain freebase. Efek dari kokain antara lain sering merasa gelisah, yaitu sering merasa gelisah dan dapat menurunkan selera makan, sering merasa kebingungan. Yang kelima ada sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivasi, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Efek samping dari sabu yaitu jantung berdebar-debar, mengalami insomnia, dan depresi yang berkepanjangan. Next. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmaseutik iptek saja, tetapi saat ini juga banyak sekali terjadi penyalahgunaan narkotika dari berbagai kalangan. Yang terbanyak saat ini adalah kalangan remaja hingga dewasa. Pada usia tersebut, pergaulan sudah banyak rasa ingin tahu dan coba-coba, yang menjadi salah satu alasan untuk penyalahgunaan narkoba. Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu 1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memiliki kegiatan yang positif, baik berolahraga maupun kegiatan organisasi yang memberikan dampak positif. Yang keempat, mengetahui dampak buruk narkobanya. Yang kelima, selalu mengingat bahwa ancaman hukuman narkoba untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi yang mengedarkan, adalah lembaga pemasyarakatan. Next. Apakah ada yang ditanyakan?
Belum ada. Belum, Mbak. Kalau belum ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.